Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang materi di CSWA. Ini adalah salah satu contoh latihan untuk persiapan atau pretest di CSWA. Soal yang saya tampilkan di sini bisa kalian screenshot nantinya untuk sebagai panduan kalian dalam menggambar ataupun untuk mempelajari dan mengikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan pada video ini. Kurang lebih materinya pada video ini yaitu kita harus mengetahui dulu, kita harus membaca di sini soalnya. Untuk soal dinyatakan bahwa unit sistemnya mmgs, jadi dalam milimeter gram second. Jadi pastikan unit sistem pada SolidWorks kalian adalah mmgs. Untuk decimal place-nya adalah 2. Nah, nantinya pada benda yang akan dibuat yaitu tool block menggunakan material IC 1020 steel dengan density-nya 0,0079 gram per milimeter kubik. Nah, ini harus kita pastikan jenis material dan density-nya. Yang kedua itu tentang equation. Jadi pada SolidWorks kita bisa setting untuk ukuran, misalkan di sini ada A dan B pada salah satu atau ada 2 di sini ukuran pada gambar. A dan B-nya ditentukan menggunakan equation. Dan C di sini nanti untuk extrude atau ketebalan dari bendanya. Yang ditanyakan pada soal ini adalah massa secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya akan kita gambarkan terlebih dahulu. Berdasarkan sketch ini, kita langsung masuk ke SolidWorks. Oke, berdasarkan soal dan gambar, langkah awal yang seharusnya kita lakukan yaitu setting equation. Equation kita pilih di sini, mungkin saya ulangi. Kita bisa klik tools, kemudian cari equation. Nah, kita setting di global variables. Ada 3 tadi. Untuk A, nilainya adalah 81. Kita klik di add global variable. Kemudian B, itu nilainya 57. Dan C, nilainya adalah 43. Kalau sudah, klik OK, maka equation di sini sudah tersetting. Kita bisa lihat, kita klik di tanda panahnya, equation, ada A, B, dan C. Setelah equation kita setting, selanjutnya kita akan melakukan sketch, pembuatan sketch benda yang akan diextrude untuk partnya. Di sini saya mulai dengan pilih feature extrude. Saya pilih di sini adalah front plane. Untuk sketch pertama yang saya gambarkan adalah lingkarannya, di mana titik origin saya gunakan sebagai center dari lingkaran. Kemudian kita kasih ukurannya, kita cantumkan yaitu 14 diameternya. Dan kemudian saya lanjutkan untuk sketch yang bagian luarnya. Saya mulai dari sebelah kiri atas. Gambarkan secara bebas dengan mengabaikan ukuran-ukurannya. Tapi gambarkan menyerupai bentuk yang diinginkan. Nah, pada bagian ini terdapat radius 5, itu kita abaikan terlebih dahulu, tapi saya akan langsung untuk membuat
garis melengkung dengan radius 29. Di sini saya akan mengubah garis lurus menjadi garis lengkung, atau dalam bahasa aslinya adalah arc. Kita bisa pencet A, tekan A pada keyboard, maka dia akan melengkung. Kita klik pada titik tertentu. Nah, akan berubah secara otomatis untuk penggambaran berikutnya menjadi garis kembali. Saya lanjutkan di sini. Untuk radius 19 pada bagian atas saya abaikan terlebih dahulu. Akan saya sambungkan dari sebelah kiri atas, garis lurus dan garis menyudut. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita punya garis melengkung atau arc. Saya gunakan di sini adalah tangan arc. Nah, yang harus diperhatikan pada gambar terdapat hubungan tangan sial antara garis miring di sini dengan arc, garis melengkung. Kalau di layar sudah tampak di sini bahwa terhubung secara tangan sial, atau bisa kita lihat juga di sini ketika saya sorot dua garis ini, maka existing relation tertera tangan. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk pemberian ukuran. Dari senter lingkaran ke bagian bawah 14, dari sisi kiri ke senter lingkaran juga 14. Nah, titik ini kebetulan itu satu garis vertikal terhadap center lingkaran. Saya bisa gunakan di sini center line, titik tengah ke ujung titik ini. Tetapi di sini jika kita lihat dia tidak lurus, maka relation yang akan saya gunakan di sini, saya klik pada center line-nya. Kita bisa add relation dengan mengklik vertikal, maka dia akan otomatis lurus. Untuk chamfernya di sini 7, sudut 45. Kemudian bagian bawah sama dengan sudut 45. Nah, ini kebetulan sudah terikat tegak lurus terhadap bagian atasnya. Kemudian sisi kiri atas ke bawah itu 32. Untuk radius yang bawah 29. Jika kita lihat, kita perhatikan pada gambar, boleh kalian perhatikan lagi pada soalnya, bahwa titik center lingkaran ini, nah ini harusnya berada pada garis miring. Kita bisa sorot kedua-duanya, garis miring dan titik poin dari center radius 29-nya. Bisa kita add relation dengan hubungan coincident. Nah, dia otomatis. Selanjutnya, jika kita cek pada gambar bahwa titik sumbu pada radius 29 di bawah ini itu satu garis dengan garis ini. Bisa saya klik titik di sini dan titik pada center radius 29-nya. Kita buat relationnya horizontal sehingga dia tidak akan berubah. Tinggal kita berikan nilainya radius 29.
Nah, kemudian panjang di sini nilainya adalah A. Nah, jika sudah kita setting equation di sini, kita pada kolom modify di sini kita bisa ketik di keyboard sama dengan, maka dia akan muncul. Kita pilih yang global variables, kita pilih sesuai gambarnya adalah A. Maka dia akan menyesuaikan nilainya 81. Sedangkan untuk tingginya adalah B. Kita ketik sama dengan, kita pilih global variablesnya B. Oke. Untuk ukuran yang lain, ini ke sini 24. Chamfer di sini 5. Sudutnya 45 derajat. Sudah terikat, tidak perlu kita buat. Di sini kemiringannya 10 derajat. Untuk lebar ini, titik ini ke ujung kanan itu 29. Bagian bawah ini, titik ini ke ujung kanan sama juga 29. Saya tarik di sini untuk memperjelas. Untuk tingginya ini ke sini ke bawah itu 19. Dan radius ini 19. Nah, jika kita lihat di sini seharusnya ukuran sudah fully defined, yang menandakan bahwa semua garis itu sudah fix sesuai ukurannya masing-masing. Hubungan antar garis di sini sudah tangan, dan yang terakhir yang belum adalah radius di titik ini. Kita bisa gunakan fillet 5, kita ketik 5, kemudian kita pilih titiknya. Oke. Nah, dia akan otomatis 5 dan hubungannya tangan. Nah, setelah selesai kita bisa exit sketch. Untuk extrude-nya saya pilih di sini untuk end condition-nya itu mid plane. Dengan tebal, saya katakan di awal itu adalah C. Sama dengan global variables dan kita pilih C. Kalau sudah oke. Nah, langkah terakhir yaitu untuk penyesuaian material. Secara default pada penggambaran material tidak akan terspesifikasi, maka harus kita rubah. Klik kanan di sini, kemudian edit material. Pada posisi steel kita pilih IC 10210 dan perhatikan mass density-nya harus 0,00079 gram per meter kubik atau 7.900 kg per meter kubik. Kalau sudah benar, kita apply dan close. Nah, untuk melihat masanya kita pilih evaluate di sini, klik mass properties dan kita bisa lihat di sini mass 939,54. Jika penggambaran kita sudah benar, maka untuk soal ini yang bentuknya multiple choice, kita bisa lihat kembali pada soalnya apakah ada untuk ukuran 939,54. Nah, jika kita lihat di sini ada pilihan
939,54. Maka penggambaran kita artinya sudah tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk contoh soal latihan pada CSWA di sini yang saya jadikan dasar. Materinya yaitu tentang equation, cara skate, dan juga untuk setting material, dan terakhir untuk melihat masanya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.